Bab 111. Selamatkan anak-anak kita. Saat ini, Chen Pingan dan Li Ruonan sudah berkendara di jalan raya kembali ke ibu kota provinsi Jiangsu. Li Ruonan mengendarai Mercedes-Benz kelas atas yang ditugaskan kepadanya oleh perusahaan, yang memberinya perasaan seperti kembali ke rumah dengan pakaian bagus. Namun perasaan itu dilemahkan oleh bayang-bayang penyakit ayahnya yang serius. Baik Li Ruonan maupun Chen Pingan sedang dalam suasana hati yang sangat berat. Bagaimana kabar paman sekarang? Chen Pingan yang duduk di kursi penumpang melihat Li Ruonan dalam keadaan tegang dan badannya tegang. Bahkan dengan AC menyala, tangan Li Ruonan yang memegang kemudi masih meneteskan keringat. Chen Pingan mengatakan sesuatu untuk menghilangkan perhatian orang lain. Saya tidak tahu. Ibu saya baru saja memberitahu saya bahwa ayah saya sakit parah dan dipindahkan ke bagian perawatan kritis Rumah Sakit Rakyat Jiangsu di ibu kota provinsi. Dia meminta saya segera kembali menemuinya untuk terakhir kalinya. Petik 2. Li Ruonan menjawab dengan serius sambil mengemudi. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas besar di depan mereka. Beberapa mobil bertabrakan di jalan raya. Bagian-bagian mobil berserakan ratusan meter sedang menunggu. Ada ambulans yang menyelamatkan orang. Ada yang memanggil polisi dan ambulans. Dan ada pula yang meratap. Tangisan perempuan dan anak-anak terdengar di jalan raya. Kemudikan mobil di depan. Parkir. Pasang tanda peringatan. Dan tunggu aku di luar pagar pembatas jalan raya. Sebagai seorang dokter, Chen Pingan melihat pemandangan seperti itu dan langsung meminta Li Ruonan untuk memarkir mobilnya secara teratur tanpa memikirkannya. Tetapi, Li Ruonan tanpa sadar ingin mengatakan bahwa ayahku sakit parah dan tidak dapat ditunda. Tetapi memikirkannya, dia menelan kata-katanya lagi. Lalu mengikuti kata-kata Chen Pingan dan memarkir mobil dengan teratur. Saat ini, Chen Pingan juga menyadari bahwa ayah Li Ruonan masih sakit parah di rumah sakit. Ayo lakukan ini. Kamu berkendara kembali ke Jiangsu dulu. Setelah aku membereskan semuanya di sini, aku akan segera ke rumah sakit rakyat untuk menemuimu. Kami dapat menghubungimu kapan saja. Setelah Chen Pingan keluar dari mobil, dia segera menghentikan Li Ruonan keluar dari mobil dan berkata, lalu berbalik dan berlari menuju lokasi kecelakaan lalu lintas. Saat ini, waktu adalah kehidupan. Selama dia bergegas, dia mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa lagi dan satu keluarga lagi. Kalau begitu hati-hati. Li Ruonan mengetahui bahwa Chen Pingan adalah seorang dokter dan tidak tega mengabaikan hal semacam ini. Dan dia tidak dapat membantu banyak dengan tetap tinggal. Jadi dia harus berteriak keras di belakang Chen Pingan, menyalakan mobil dan melanjutkan ke Jiangsu untuk menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Chen Pingan melambaikan tangannya lalu mendatangi lokasi kecelakaan lalu lintas. Saat ini, ada dua tempat berkumpulnya korban luka di lokasi kecelakaan. Di salah satunya, ada orang terluka yang diselamatkan dari mobil Audi. Dilihat dari plat nomornya, itu pasti mobil seorang petinggi dokter. Itu darah. Dan pria parubaya yang terluka parah membutuhkan perawatan darurat. Ada relatif sedikit orang di sekitar tempat berkumpulnya korban luka, dan tidak ada dokter yang lewat datang untuk memeriksanya. Chen Pingan berlari ke tempat berkumpulnya korban luka tanpa dokter tanpa memikirkannya. Tolong, seseorang datang dan selamatkan putriku. Orang yang terluka paling parah adalah seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Ibu gadis itu sedang menggendong gadis kecil yang berlumuran darah dan menangis di tanah. Chen Pingan menghampiri wanita muda itu dan tertegun sejenak setelah melihat penampilannya dengan jelas. Jiang Chuyin, Chen Pingan bertanya ragu-ragu. Wanita muda cantik yang menggendong gadis di depannya ternyata adalah Jiang Chuyin, salah satu wanita yang menjebaknya dengan Gao Weiwei. Tak disangka, setelah 5 tahun tidak bertemu, mereka sudah menikah dan anak-anaknya sudah sangat tua. Terlebih lagi, keduanya bertemu dalam keadaan seperti itu. Melihat gadis berlumuran darah di depannya dan Jiang Chuyin dengan ekspresi putus asa di wajahnya, Chen Pingan sebenarnya merasa kasihan dan tidak bisa lagi membenci orang lain. Pikiran ini terlintas begitu saja di benak Chen Pingan, dan dia segera berjongkok untuk menyelamatkan orang. Tidak peduli seperti apa pihak lain itu, selamatkan anak itu terlebih dahulu dan kemudian diskusikan hal lainnya.
Senior Chen, Anda seorang dokter. Tolong selamatkan Tongtong. Tolong selamatkan anak kami. Jiang Chuyin, yang awalnya menangis putus asa, panik sesaat ketika dia melihat Chen Pingan. Tetapi kemudian dia ingat bahwa Chen Pingan adalah seorang dokter. Ekspresi harapan muncul di wajahnya. Dan dia segera berlutut di depan Chen Pingan dan memohon padanya. Dia berdiri dan mengatakan sesuatu yang membuat Chen Pingan gemetar. Apakah gadis kecil yang berlumuran darah ini adalah putrinya? Bab 112 Kemarahan. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia adalah putriku. Mungkinkah malam itu 5 tahun lalu? Untuk menjebakku. Kalian bertujuh berpura-pura bersamaku. Chen Pingan memandang Jiang Chuyin dengan kaget dan bertanya dengan tidak percaya. Iya. Kamu divonis penjara setelah malam itu. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa aku hamil. Aku melahirkan Tongtong sebelum aku lulus kuliah. Dia benar-benar putrimu. Yang terjadi saat itu adalah kesalahan kami. Tapi anak itu tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Jiang Chuyin tidak peduli dan buru-buru memberitahu Chen Pingan asal-usul gadis kecil itu. Siapa yang menghasutmu melakukan ini saat itu? Dan sebenarnya memintamu mengorbankan tubuhmu seperti ini untuk menjebakku. Chen Pingan berjongkok dan memegang gadis itu ke tangannya. Sambil memeriksa tubuh gadis kecil itu, dia bertanya pada Jiang Chuyin. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian terhadap 7 gadis yang tidak tahu berterima kasih, anak itu tidak bersalah. Terlepas dari apakah gadis kecil itu adalah putrinya atau bukan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Selain itu, Chen Pingan tidak dapat melihat jejak kebohongan apapun di mata pihak lain. Dengan kata lain, gadis yang sekarat di depannya tidak diragukan lagi adalah darah dagingnya sendiri. Dan dia tidak boleh hanya melihatnya mati di depannya. Awalnya, dia mengira mereka telah menggunakan metode khusus untuk menjebaknya. Tapi dia tidak menyangka ketujuh orang itu benar-benar berhubungan S3 kilodetik dengannya malam itu. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang begitu mampu sehingga mereka bertujuh rela berkorban begitu banyak untuk menjebaknya. Aku tidak bisa mengatakannya. Jiang Chuyin sedikit lega saat melihat Chen Pingan memeriksa luka putrinya. Namun, ketika Chen Pingan menanyai orang di balik layar, dia, seperti Gao Weiwei, menolak memberitahu Chen Pingan. Ketujuh dari mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa orang di balik layar itu terlalu berkuasa dan mereka tidak boleh menceritakan apa yang terjadi saat itu. Jika tidak, dia akan dirugikan. Saat ini, Chen Pingan tiba-tiba menjadi marah. Namun, dia tidak marah karena penolakan Jiang Chuyin untuk menjawab pertanyaannya, tetapi karena jenazah putrinya Jiang Tongtong. Karena ketika dia membuka mata putrinya untuk memeriksa pupilnya, dia menemukan bahwa mata putrinya Jiang Tongtong tidak memiliki kornea. Dan tidak ada seorang pun di kedua sisi. Berdasarkan pengalamannya, sekilas dia tahu bahwa ini bukan bawaan, tetapi diambil lusa. Dengan kata lain, Tongtong sudah buta sekarang. Dia tahu bahwa keluarga Jiang Chuyin tidak terlalu baik. Mungkinkah Jiang Chuyin menjual kornea mata putri mereka demi uang? Chen Pingan menatap Jiang Chuyin, yang masih menangis, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan berkata dengan suara gemetar, di mana kornea matanya yang bersinar. Nada suara Chen Pingan penuh dengan niat membunuh. Jika itu yang dia pikirkan, dan Jiang Chuyin menjual kornea putrinya demi uang, dia akan membuat wanita yang tidak tahu berterima kasih dan kejam ini membayar harga yang lebih buruk daripada kematian. Kornea mata yang bersinar. Jiang Chuyin tampak bingung ketika ditanya oleh Chen Pingan. Dan beberapa saat tidak tahu harus menjawab apa. Kornea mata yang bersinar. Kita sudah seperti ini sejak kita lahir. Akhirnya, Jiang Chuyin tidak tahan dengan tatapan marah Chen Pingan. Jadi dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Kamu berbicara omong kosong. Saya seorang dokter. Apakah menurut Anda saya tidak tahu apakah kornea matanya hilang sejak lahir atau diambil lusa? Chen Pingan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Jiang Chuyin. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aura pembunuh di mata Chen Pingan tampak semakin kuat, dan nadanya sangat dingin. Soal kornea Tongtong agak rumit. Tolong beri pengobatan pada Tongtong dulu.
Bolehkah saya menjelaskannya secara detail setelah dia sembuh? Jiang Chuyin sangat ketakutan dengan tatapan mata pembunuh Chen Pingan sehingga dia duduk di tanah. Lalu meraih tangan Chen Pingan dan memohon pada Chen Pingan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Chen Pingan menjadi tenang. Tongtong di depannya memiliki pelat besi yang tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah. Dia mengalami koma karena kehilangan banyak darah dan bisa mati kapan saja. Untung saja potongan besi itu tidak menembus jantung Tongtong, melainkan hanya berada di sebelahnya. Bab 113 Sakit Hati. Chen Pingan pertama-tama menggunakan jarum emas dengan efek khusus yang dikombinasikan dengan metode akupuntur hemostatik dalam kode medis Kowloon untuk menghentikan pendarahan Jiang Tongtong. Dan kemudian menggunakan jarum emas untuk secara perlahan mentransfer energi sebenarnya dari tubuhnya ke tubuh Jiang Tongtong untuk memberi nutrisi pada tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Zenqi yang dipadukan dengan metode akupuntur dalam kode medis Kowloon, ditambah dengan jarum emas ajaib, memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan penyakit dan cedera. Di bawah perawatan Chen Pingan, cedera Jiang Tongtong secara ajaib berangsur-angsur stabil, melewati masa kritis, dan kemudian membaik dengan cepat. Kurang dari 5 menit kemudian, Jiang Tongtong, yang sudah sekarat, perlahan membuka matanya. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak tahu bahwa ayah yang dia pikirkan ada tepat di depannya. Tongtong, kamu sudah bangun. Apakah tubuhmu masih sakit? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Ketika Jiang Chuyin melihat putrinya bangun, dia segera mengangkatnya dan memeluknya, bertanya dengan penuh semangat. Bu, Tongtong baru saja bermimpi ayahnya datang menemui Tongtong. Ayah juga membelikan Tongtong banyak es krim dan mainan. Jiang Tongtong yang masih sangat lemah meraih tangan ibunya dan berkata dengan lemah. Meski ekspresinya menyakitkan, dia sangat kuat dan memiliki senyuman di bibirnya, yang membuat orang merasa patah hati. Ketika Jiang Chuyin mendengar kata-kata putrinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Pingan dengan mata yang sangat rumit. Namun dia tidak memberitahu putrinya bahwa ayahnya ada tepat di depannya. Mata Chen Pingan tertuju pada putrinya Jiang Tongtong dari awal sampai akhir, terutama ketika dia melihat wajah imut Jiang Tongtong dengan mata yang mengecil dan cekung karena hilangnya kornea. Dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Seorang anak yang baru berusia 4 tahun telah kehilangan cahayanya, dan kehidupan masa depannya akan menjadi gelap. Kalau anak orang lain, mungkin dia hanya merasa kasihan pada orang lain. Tapi kalau hal ini terjadi pada anaknya sendiri, perasaannya sungguh tidak nyaman dan menyayat hati. Pada saat ini, Chen Pingan diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menemukan cara untuk memulihkan penglihatan putrinya setelah tubuhnya pulih sepenuhnya. Jika tidak memungkinkan, dia tidak akan ragu untuk mengganti kornea matanya dengan miliknya. Memikirkan hal ini, Chen Pingan mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chuyin, dan kebetulan menatap mata Jiang Chuyin. Tongtong sudah keluar dari bahaya. Silakan tambahkan akun WeChat saya dan saya akan mengirimkan Anda beberapa resep untuk mengisi kembali tubuhnya sesuai resep. Jika Anda tidak khawatir, Anda akan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan menyeluruh setelah ambulans tiba, meneliti. Oke, sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan mata bersinar itu? Chen Pingan pertama-tama menghibur Jiang Chuyin di depannya. Kemudian mengubah topik dan mengembalikan topik tersebut ke mata putrinya Jiang Tongtong. Begitu kata-kata Chen Pingan keluar, wajah Jiang Tongtong menjadi pucat lagi. Matanya cerah. Jiang Chuyin, yang ditanyai oleh Chen Pingan, memiliki pandangan mengelak dan kata-kata ragu-ragu. Dia masih menolak untuk menceritakan apa yang terjadi dengan mata putrinya Jiang Tongtong. Tindakan Jiang Chuyin membuat Chen Pingan semakin yakin bahwa Jiang Chuyin menjual kornea mata putrinya demi uang. Bagaimanapun, dia mampu mengkhianati dermawannya saat itu. Bagi wanita kejam seperti itu, menjual kornea putrinya bukanlah apa-apa baginya. Tepat ketika Chen Pingan ingin menggunakan metode yang kuat untuk memaksa Jiang Chuyin mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba terjadi keributan di pihak orang yang terluka lainnya. Tuan Provinsi, dia sedang sekarat. Kenapa ambulansnya belum juga datang? Cepat dan cepat. Saya menelepon 120.
Tetapi tanggapannya adalah ambulans terjebak di jalan dan tidak tiba secepat itu untuk sementara waktu. Suara berisik sampai ke telinga Chen Pingan. Bawa anak itu keluar dari pagar pembatas dan tunggu. Jangan lari-lari. Setelah mendengar keributan di sana, Chen Pingan memberikan instruksi kepada Jiang Chuyin dan segera berlari menuju area luka di mana keributan itu terjadi. Nyawa manusia dipertaruhkan. Jadi dia berencana menyelamatkan orang terlebih dahulu dan kemudian membicarakan urusan putrinya. Bab 114 akan ada saatnya kamu memohon padaku. Begitu dia masuk dari luar kerumunan, Chen Pingan melihat pria parubaya tergeletak di samping mobil Audi yang hancur. Dia terluka parah dan mencapai titik di mana dia kehabisan bahan bakar. Dokter wanita itu tidak berdaya dan sedang menelepon, berteriak dan mendesak ambulans untuk bergegas. Chen Pingan berjongkok dan meraih pergelangan tangan pria parubaya itu, dan memeriksa denyut nadi orang lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyentuh yang terluka? Bisakah kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Dokter wanita cantik itu memperhatikan tingkah laku Chen Pingan dari sudut matanya. Dan dia segera berjalan cepat ke arah Chen Pingan dan memarahi Chen Pingan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mendorong Chen Pingan menjauh. Namun, dengan kekuatannya yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa mendorong Chen Pingan? Chen Pingan merasa seolah-olah ada akar yang berakar di telapak kakinya. Tidak peduli seberapa keras lawannya berusaha, Chen Pingan tidak akan bergerak sama sekali. Kalian cepat tarik dia pergi. Pemimpin provinsi sudah sekarat. Jika dia diganggu lagi, dia mungkin tidak bisa menunggu sampai ambulans tiba. Ketika dokter wanita itu melihat bahwa dia tidak bisa mendorong Chen Pingan, dia langsung berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang di sekitar adalah bawahan gubernur provinsi. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mendengar perkataan dokter wanita itu, dan mereka segera ingin menarik Chen Pingan pergi. Jangan bikin masalah. Saya juga seorang dokter. Jika orang yang terluka ini tidak diselamatkan tepat waktu, maka akan terlambat. Chen Pingan awalnya tidak ingin memperhatikan wanita itu. Tetapi ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya mengelilinginya dan mencoba menariknya pergi, dia tidak punya pilihan selain meletakkan tangan orang yang terluka itu dan menjelaskan kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar Chen Pingan berkata bahwa dia juga seorang dokter, mereka semua berhenti dan memandang wanita itu. Tidak tahu harus berbuat apa. Hanya dokter wanita itu yang sedikit terkejut lalu mengerutkan kening. Orang yang terluka di depannya adalah gubernur provinsinya. Dan dia berharap setelah menyelamatkan gubernur, dia akan didukung olehnya di masa depan. Bukankah rugi besar jika anak ini mencuri perhatiannya? Bahkan jika dia tidak mencuri perhatiannya sendiri. Ketika pemimpin provinsi bangun dan mengetahui bahwa mereka berdua menyelamatkannya bersama, dia harus memberikan setengah dari pujiannya kepada pihak lain. Apakah kamu juga seorang dokter? Mata pelajaran apa? Tunjukkan sertifikat kualifikasi medismu. Wanita itu berpikir sejenak dan menanyakan langsung sertifikat kualifikasi medis kepada Chen Pingan. Meskipun pria di depannya benar-benar seorang dokter, kebanyakan orang tidak akan membawa barang ini, tetapi dia kebetulan membawanya. Ketika tiba saatnya pria ini tidak bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi medisnya, dia dapat menggunakan alasan ini untuk mengeluarkannya dari kerumunan. Dan dia akan menjadi satu-satunya yang mendapat pujian karena telah menyelamatkan pemimpin provinsi. Izin medis saya dicabut 5 tahun lalu. Chen Pingan mengatakan sesuatu yang membuat dokter wanita itu tampak terkejut. Chen Pingan bisa saja menipu wanita di depannya dan mengatakan bahwa dia tidak membawanya ketika dia keluar. Tetapi dia terlalu malas untuk berbohong padanya. Wanita itu tertegun selama beberapa detik sebelum dia sadar. Dan tiba-tiba dia diam-diam merasa bahagia. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Malah dia memasang ekspresi tegas di wajahnya. Sertifikat kualifikasi medis saya telah dicabut. Mungkin ada masalah dengan keterampilan medis saya atau ada masalah dengan karakter saya. Ini soal hidup dan mati. Kamu, seorang dukun yang sertifikat kualifikasi kesehatannya bahkan sudah dicabut, berani menyentuh yang terluka. Bisakah kamu memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan? Semuanya.
Cepat kirim dokter dukun yang bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis ini keluar. Jangan biarkan dia bersentuhan dengan yang terluka, agar tidak menyebabkan cedera kedua pada yang terluka. Dokter wanita yang menangkap Chen Pingan segera memanggil semua orang lagi untuk mengeluarkan Chen Pingan dari kerumunan. Semua orang baru saja mendengar percakapan keduanya dengan jelas. Dokter wanita memberi perintah, demi keselamatan gubernur provinsi. Mereka mengusir Chen Pingan dari kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kondisi orang yang terluka sangat buruk. Jika kita tidak menyelamatkannya tepat waktu, semuanya akan terlambat. Saya bisa menggunakan pengobatan Tiongkok dan akupuntur untuk menstabilkan kondisi orang yang terluka sebelum ambulans tiba. Jangan hentikan saya untuk menyelamatkan orang. Chen Pingan dengan marah berteriak pada semua orang. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa sertifikat kualifikasi medisnya telah dicabut, mereka semua mengira dia adalah seorang dukun. Dan wanita yang sebelumnya adalah kepala ahli bedah di rumah sakit rakyat provinsi. Dengan adanya dokter wanita itu, bawahan gubernur provinsi tidak memberikannya sebuah kesempatan. Kamu akan punya waktu untuk memohon padaku nanti. Chen Pingan akhirnya tidak punya pilihan selain mundur keluar kerumunan. Dia ingin melihat bagaimana akhir wanita ini. Saya, seorang ahli kedokteran bermartabat yang baru saja kembali dari studi di luar negeri, akan mencari bantuan kepada seorang dukun yang bahkan sertifikat kualifikasi kedokterannya telah dicabut. Pria Puksin. Ketika dokter wanita di antara kerumunan itu mendengar kata-kata terakhir Chen Pingan, dia berteriak ke punggung Chen Pingan dengan ekspresi jijik. Bab 115. Biarkan dia datang dan memohon padaku secara langsung. Chen Pingan tidak ingin membuang-buang kata-kata dengan orang seperti itu. Jadi dia melihat ke arah Jiang Chuyin setelah keluar dari kerumunan. Akibatnya, tidak ada jejak Jiang Chuyin dan putrinya. Setelah bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya, dia mengetahui bahwa saat dia masuk ke dalam kerumunan, Jiang Chuyin telah menggendong putrinya melewati pagar pembatas jalan raya dan menuju desa terdekat. Chen Pingan menduga pihak lain takut dia akan bertanya tentang kornea mata putrinya. Jadi dia melarikan diri ketika dia tidak memperhatikan. Tanpa pikir panjang, Chen Pingan dengan cepat mengikuti pagar pembatas jalan raya menuju desa terdekat. Namun, ketika dia mencari di sekitar desa, dia tidak dapat menemukan Jiang Chuyin dan putrinya. Di lautan luas manusia, dia benar-benar tidak tahu di mana harus mencari mereka. Pada saat ini, Chen Pingan untuk pertama kalinya merasa bahwa kekuatan seseorang terbatas, dan dia ingin membangun kekuatannya sendiri. Jika Anda memiliki kekuatan yang kuat di tangan Anda dapat segera mengerahkan kekuatan Anda untuk menemukan ibu dan putrinya. Kompetisi Raja Barat Daya dalam beberapa hari adalah kesempatan bagus. Selama dia menjadi raja pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya, dia dapat mengerahkan kekuatannya untuk menemukan Jiang Chuyin dan putrinya, serta ibu dan saudara perempuannya. Sebelumnya, Chen Pingan menyetujui partisipasi Gao Weiwei dalam kompetisi Raja Barat Daya hanya untuk mencari tahu siapa dalang di balik layar. Kali ini kompetisi Raja Barat Daya harus dimenangkan. Chen Pingan kembali ke jalan raya sambil berpikir. Begitu Chen Pingan kembali ke jalan raya, dia menemukan sekelompok orang mulai melakukan kerusuhan lagi. Dokter wanita sebelumnya dikelilingi dengan marah oleh anak buah gubernur provinsi dan sibuk menjelaskan sesuatu. Chen Pingan mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Tampaknya gubernur provinsi sedang sekarat, dan bawahannya menyalahkan dokter wanita tersebut. Chen Pingan berjalan menuju kerumunan lagi dengan penuh minat. Dokter wanita di antara kerumunan itu memiliki mata yang tajam dan segera melihat Chen Pingan berjalan mendekat. Pemimpin provinsi akan segera meninggal. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat menstabilkan luka pemimpin provinsi tersebut sampai sekarang. Begitu pemimpin provinsi meninggal, kariernya mungkin akan berakhir. Bukankah anak ini baru saja ingin mendapat pujian darinya? Sekarang saya meminta seseorang untuk mengundang dia untuk menyelamatkan pemimpin provinsi. Jika pemimpin provinsi gagal menyelamatkannya, dia dapat menyerahkan tanggung jawab pada anak ini dan dia dapat melarikan diri. Memikirkan hal ini, dokter wanita tersebut segera menunjuk ke arah Chen Pingan dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya.
dan beberapa orang segera berlari menuju Chen Pingan. Tuan, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa ada cara untuk menstabilkan cedera gubernur? Situasi gubernur provinsi saat ini sangat tidak stabil, dan ada risiko kematian kapan saja. Silakan pergi dan selamatkan gubernur provinsi. Seorang pria yang tampak seperti sekretaris dengan cepat mendatangi Chen Pingan dan berkata dengan cemas kepada Chen Pingan. Saya hanya seorang dukun yang bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Saya tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan gubernur provinsi. Sebaiknya Anda menyewa ahli medis seperti dia yang telah kembali dari studi di luar negeri. Chen Pingan menunjuk ke dokter wanita dan berkata dengan tenang kepada sekretaris Parubaya. Pak, tadi memang salah kami. Sekarang nyawa orang-orang dipertaruhkan. Tolong Pak, jangan pedulikan apa yang baru saja kami katakan dan ambil tindakan untuk menyelamatkan pemimpin provinsi. Sekretaris itu meminta maaf kepada Chen Pingan dengan ekspresi malu dan memohon pada Chen Pingan. Saya orang yang agak pelit. Jadi saya bisa mengambil tindakan terlepas dari dendam masa lalu. Tapi saya punya syarat. Selama Anda berjanji, saya akan segera mengambil tindakan. Bahkan patung tanah liat pun memiliki temperamen yang buruk. Chen Pingan memikirkan apa yang baru saja terjadi dan menjawab langsung kepada sekretaris. Selama kamu bisa menyelamatkan pemimpin provinsi, kamu bisa mengajukan syarat apapun. Sekretaris melihat Chen Pingan masih membuat persyaratan saat ini. Meskipun dia sangat marah. Gubernur provinsi dalam bahaya. Jadi dia hanya bisa menahannya dan mencoba menenangkan nada suaranya. Permintaanku sangat sederhana. Dia datang untuk memohon padaku secara pribadi. Jika tidak, meskipun Raja Surga datang hari ini, aku tidak akan mengambil tindakan. Chen Pingan mengangkat alisnya dan menunjuk ke dokter wanita di antara kerumunan itu. Begitu dia mengatakan ini, sekretarisnya tercengang. Dan dokter wanita itu tercengang. Semua orang juga tercengang. Bab 116 pasti kembali lagi. Namun, setelah semua orang memikirkannya, mereka semua merasa permintaan Chen Pingan masuk akal dan masuk akal. Baru saja, seseorang berinisiatif menyelamatkan pemimpin provinsi, namun diusir oleh dokter wanita bernama Xie. Dia juga mengejekku sebagai dukun. Bahkan sosok tanah liat pun memiliki temperamen yang buruk. Jika apa yang baru saja terjadi pada salah satu dari mereka, mereka mungkin akan mengajukan permintaan seperti itu. Atau mungkin bahkan lebih ekstrim. Nak, kamu memintaku, seorang ahli medis yang baru saja kembali dari studi di luar negeri, untuk memohon agar kamu mengambil tindakan. Kamu sedang bermimpi. Ketika dokter wanita itu mendengar perkataan Chen Pingan, tekanan darahnya meningkat. Dia menatap tajam ke arah Chen Pingan dan berteriak pada Chen Pingan dengan marah. Xie Sanshan telah menjadi gadis yang bangga sejak dia masih kecil. Ketika dia di Tiongkok, dia diterima di sekolah kedokteran terkenal di luar negeri dengan hasil yang sangat baik. Bahkan di usia muda, dia terkenal di luar negeri ke China. Dia dikenal sebagai mahasiswa kedokteran termuda. Ahli. Kapan dia, yang dicintai ribuan orang, pernah begitu marah? Jika kamu tidak memohon padaku, aku tidak akan mengambil tindakan. Chen Pingan bersandar di pagar pembatas jalan raya dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan mengangkat bahu. Anda, kata-kata Chen Pingan membuat Xie Sanshan setengah marah sampai mati. Dokter Xie, situasi gubernur provinsi tidak dapat ditunda lagi. Tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Sekretaris itu menghampiri dokter wanita itu dan berkata dengan cemas. Setelah mendengarkan kata-kata sekretaris, dia menoleh untuk melihat gubernur provinsi yang masih terbaring di tanah dan akan mati. Agar tidak mendapat masalah, Xie Sanshan hanya bisa mengertakkan gigi dan berjalan ke arah Chen Pingan dengan enggan. Minta dokter ajaib itu untuk pergi dan menyelamatkan gubernur. Xie Sanshan mendatangi Chen Pingan dan bertanya pada Chen Pingan dengan enggan. Tapi aku berpikir dalam hati bahwa untuk menghindari masalah, aku harus menanggungnya sekarang. Selama orang bodoh ini tertipu dan menyelamatkan pemimpin provinsi, maka tujuanku akan tercapai. Ketika tiba saatnya pemimpin provinsi mati di tangan orang bodoh ini, dia akan bisa mengambil tanggung jawab sendiri. Apa yang baru saja aku katakan adalah agar kamu memohon padaku, bukan memintaku.
Tolong tunjukkan ketulusanmu. Menghadapi permintaan Xie Sanshan, Chen Pingan mengoreksinya. Anda, karena dipermalukan oleh Chen Pingan di depan banyak orang. Xie Sanshan merasakan wajahnya semakin panas dan dia sangat ingin menamparkan wajah Chen Pingan. Tetapi pada akhirnya dia menahannya. Tolong minta dokter ajaib untuk menyelamatkan gubernur. Apakah ini baik-baik saja? Setelah Xie Sanshan selesai berbicara, dia melarikan diri tanpa memberi kesempatan pada Chen Pingan untuk mempermalukannya lagi. Chen Pingan juga dapat merasakan bahwa gubernur provinsi akan segera meninggal. Jadi dia berhenti berdebat dengan pihak lain. Berjalan ke arah gubernur provinsi. Berlutut dan merasakan denyut nadi gubernur provinsi lagi. Setelah beberapa saat, Chen Pingan memandang Xie Sanshan dengan heran. Meskipun wanita ini memiliki temperamen yang buruk, dia masih memiliki beberapa keterampilan medis. Saat dia diledakkan barusan, pemimpin provinsi sudah sekarat dan hanya bisa bertahan paling lama sekitar 10 menit. Tapi sekarang saya telah kembali dari lingkaran sekitar desa terdekat. Setidaknya lebih dari 20 atau 30 menit telah berlalu. Terlihat dari denyut nadi gubernur provinsi bahwa Xie Sanshan memberikan perawatan penyelamatan darurat kepada gubernur provinsi. Jika bukan karena kecelakaan dan ambulans diblokir di tengah jalan dan tidak dapat tiba secepat itu, pemimpin provinsi akan dapat bertahan sampai ambulans tiba. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal tersebut. Melihat gubernur provinsi yang akan segera meninggal, Chen Pingan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan gubernur provinsi. Xie Sanshan di sebelahnya melihat Chen Pingan benar-benar menggunakan jarum emas untuk menyelamatkan gubernur provinsi, dan matanya menunjukkan rasa jijik. Dalam benaknya, semua dokter pengobatan Tiongkok itu bohong. Kalaupun ada yang terbilang mumpuni, mereka tetaplah dokter pengobatan Tiongkok berpengalaman yang mengandalkan pengalamannya. Chen Pingan di depannya tampak seumuran dengan dirinya. Bagaimana dia bisa mempelajari esensi pengobatan tradisional Tiongkok? Dia tidak bisa menyelamatkan gubernur provinsi bahkan dengan pengobatan barat. Namun, ketika Xie Sanshan ingin melihat lelucon Chen Pingan dan membiarkan Chen Pingan menyalahkannya, adegan berikutnya benar-benar mengejutkan matanya. Karena dia menemukan bahwa setelah Chen Pingan memasukkan beberapa jarum emas ke titik akupuntur utama gubernur provinsi, wajah gubernur provinsi, yang awalnya pucat dan tidak berdarah, berubah menjadi kemerahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah energi dan energinya telah kembali. Bagaimana ini mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti kembalinya. Bab 117 Idiot berdada besar dan tidak punya otak. Tuanmu telah meninggal selama 3 hari dan dimasukkan ke dalam peti mati. Chen Pingan mampu menghidupkannya kembali dengan jarum emas dan teknik magis. Pemimpin provinsi di depannya hanya terluka parah dan belum kedaluarsa. Chen Pingan menggunakan jarum emas untuk memasukkan energi internal ke dalam tubuh lawan, memberi nutrisi pada organ dalam lawan. Cedera pemimpin provinsi secara alami stabil dan tidak lagi memburuk. Cedera pemimpin provinsi sepertinya sudah sembuh. Sepertinya di saat kritis, pengobatan tradisional Tiongkok peninggalan nenek moyang kita pasti manjur. Benar. Meskipun pengobatan barat lebih efektif daripada pengobatan Tiongkok dalam banyak aspek, begitu pengobatan barat meninggalkan mesinnya, itu seperti orang buta. Meskipun orang-orang di sekitarnya semuanya awam, mereka masih bisa melihat perubahan nyata di wajah pemimpin provinsi tersebut, dan mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Bawahan gubernur provinsi bahkan menyesal mendengarkan perkataan Xie Sanshan dan mengusir Chen Pingan. Jika tidak, gubernur provinsi mungkin sudah bangun sekarang. Diskusi orang banyak membuat wajah Xie Sanshan menjadi pucat. Jika Chen Pingan menyelamatkan pemimpin provinsi, semua pujian akan diambil oleh Chen Pingan. Terlebih lagi, jika dibandingkan, tampaknya keterampilan medisnya lebih rendah dan dia adalah seorang dukun. Penuh kebencian, Xie Sanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Awalnya dia hanya ingin Chen Pingan menjadi kambing hitam, tapi sekarang merugikan dirinya sendiri. Saat ini, Xie Sanshan menyesal membiarkan Chen Pingan menyelamatkan pemimpin provinsi, dan dia bahkan memintanya untuk menyelamatkan pemimpin provinsi. Namun jika pihak lain tidak diperbolehkan menyelamatkannya dan pemimpin provinsi mati di tangannya sendiri,
dampaknya akan lebih besar baginya. Ini benar-benar masalah yang tidak bisa diselesaikan. Satu-satunya harapan adalah pemimpin provinsi itu kembali ke kejayaannya. Memikirkan hal ini, dia segera berjongkok, membuka mata gubernur dengan tangannya, dan memeriksanya. Namun, dia bahkan lebih terkejut setelah pemeriksaan. Gubernur provinsi ini bukan kilas balik. Cederanya sudah benar-benar stabil dan masih berkembang ke arah yang baik. Orang ini mengandalkan beberapa jarum emas untuk tidak hanya mencuri pujiannya sendiri, tetapi juga mencuri perhatiannya sendiri. Tidak, tapi kita tidak bisa membiarkan pihak lain terus memperlakukan pemimpin provinsi. Tepat ketika Xie Sanshan memikirkan bagaimana dia bisa mendapat pujian karena menyelamatkan gubernur. Gubernur terbatuk 2 kali dan perlahan membuka matanya. Cincin pemakaman naga. Setelah gubernur provinsi bangun, dia pertama kali melihat cincin pemakaman naga di tangan Chen Pingan dan bertanya dengan nada lemah. Gubernur provinsi, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Gubernur sudah bangun. Kenapa kamu tidak segera mencabut jarummu ini? Setelah Xie Sanshan selesai berbicara, dia segera mengulurkan tangan untuk mencabut 3 jarum emas yang masih ditusukkan Chen Pingan ke tubuh gubernur provinsi. Ketika Chen Pingan memberikan akupuntur kepada gubernur, dia menggunakan metode akupuntur Sacai Zen dalam kode medis Kowloon. Gunakan jarum emas untuk menempatkan susunan 3 talenta di tubuh master provinsi. Arai 3 talenta ini akan mengunci Zenki yang telah disuntikkan Chen Pingan ke tubuh master provinsi ke dalam tubuh master provinsi dan memberi nutrisi pada tubuh master provinsi. Chen Pingan masih berkonsentrasi menggunakan energi internalnya untuk menyehatkan tubuh gubernur. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mencabut jarum emasnya. Berhenti. Melihat tindakan Xie Sanshan, ekspresi Chen Pingan berubah drastis dan dia dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Setelah salah satu jarum emas dicabut oleh Xie Sanshan, jarum formasi Sacai langsung patah. Energi sebenarnya yang disuntikkan Chen Pingan ke tubuh gubernur langsung bocor. Wajah gubernur yang semula kemerahan langsung berubah pucat. Dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Lalu dia pingsan lagi. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak bermaksud begitu. Xie Sanshan takut dengan pergantian gubernur provinsi dan panik. Idiot berdada besar dan tidak punya otak. Chen Pingan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lalu mengambil jarum emas dan memasukkannya kembali ke titik akupuntur sebelumnya. Pantas saja Chen Pingan marah. Metode akupuntur pembentukan 3 talenta miliknya berbeda dengan akupuntur biasa. Setelah formasi terbentuk, energi sejati yang dimasukkannya ke dalam tubuh gubernur akan membentuk lingkaran tertutup. Dan energi sejati bersirkulasi di tubuh gubernur untuk menyehatkan tubuh gubernur. Begitu jarum emas dicabut, keseimbangan akan langsung rusak. Dan energi sebenarnya akan mengamuk di tubuh gubernur. Berdampak pada organ dalam gubernur. Menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam. Jadi setelah Xie Sanshan mencabut jarum emasnya, luka pemimpin provinsi itu segera menjadi serius. Xie Sanshan sangat marah ketika dia dimarahi oleh Chen Pingan. Tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantahnya. Bab 118 duduk di kursi penumpang. Setelah jarum emas disetel ulang, Chen Pingan menghabiskan banyak upaya untuk menstabilkan kembali cedera pemimpin provinsi tersebut. Sebelum pemimpin provinsi bangun kembali, suara ambulans terdengar dari kejauhan dan dengan cepat mendekati mereka. Xie Sanshan yang semula marah, tiba-tiba berseri-seri saat mendengar suara ambulans. Cepat, cepat, bawa gubernur ke ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Xie Sanshan mengarahkan 120 orang untuk membawa pemimpin provinsi. Namun kali ini dia belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak gegabah mencabut jarum emas dari tubuh gubernur. Selama dia dikirim ke rumah sakit sebelum pemimpin provinsi bangun, sehingga pemimpin provinsi berpikir bahwa dia menyelamatkannya, maka pujian akan tetap menjadi miliknya. Ketika Chen Pingan melihat ambulans telah tiba dan luka gubernur sudah stabil, dia langsung mencabut 3 jarum emas tersebut dan meminta petugas rumah sakit untuk membawa gubernur ke dalam ambulans. Dia juga masuk ke ambulans dan berencana untuk pergi ke rumah sakit rakyat Jiangsu. Apa yang masih kamu lakukan di sini?
Cedera gubernur sudah stabil. Fasilitas pertolongan pertama di ambulans dapat memastikan gubernur sampai di rumah sakit dengan selamat. Tidak banyak orang di dalam mobil. Silakan keluar. Xie Sanshan mengira Chen Pingan akan pergi ke rumah sakit rakyat provinsi untuk bersaing dengannya mendapatkan pujian. Wajahnya menjadi gelap dan dia menemukan alasan untuk mengusir Chen Pingan keluar dari mobil. Para dokter dan perawat memandang Chen Pingan dengan heran. Tidak tahu kenapa. Tindakan Xie Sanshan membuat Chen Pingan mengerutkan kening. Pengemudi ambulans adalah pengemudi berpengalaman dari Rumah Sakit Rakyat Jiangsu. Dia sudah sering berada di jalan bersama Chen Pingan sebelumnya. Dokter Chen, kenapa kamu? Jika tidak ada cukup ruang di belakang, kamu bisa duduk di sini di sisi penumpang. Setelah pengemudi mengenali Chen Pingan, ia dengan antusias menarik Chen Pingan ke kursi penumpang. Adegan ini membuat Xie Sanshan terdiam beberapa saat. Dia memelototi pengemudi dengan ekspresi kebencian. Dan menyaksikan tanpa daya saat Chen Pingan naik ke kursi penumpang. Su tua, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Setelah duduk di kursi penumpang, Chen Pingan terlalu malas untuk memperhatikan wanita tersebut dan mulai mengobrol dengan pengemudinya. Lao Su. Sama seperti biasanya. Bagaimana denganmu? Kapan kamu keluar? Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang menjebakmu atas apa yang terjadi saat itu? Lao Su menyalakan mobil, menyalakan suara pertolongan pertama, dan bergegas ke rumah sakit. Lao Su mengetahui kepribadian Chen Pingan dan tidak pernah percaya bahwa Chen Pingan akan melakukan hal seperti itu untuk memaksa seorang mahasiswi. Meski pada akhirnya Chen Pingan dijatuhi hukuman, dia tetap merasa Chen Pingan dijebak. Xie Sanshan di belakang hanya bisa melihat punggung Chen Pingan sepanjang jalan. Giginya gatal karena kebencian tapi tak berdaya. Karena itu ambulans. Ada orang yang terluka dalam pertolongan pertama. Dan identitas mereka tidak sederhana. Setelah ambulans turun dari jalan raya, sudah ada tim penegak hukum yang menunggu mereka di perempatan jalan raya. Dan sudah ada saluran hijau, terbuka di jalan di depan. Di bawah pengawalan tim penegak hukum, ambulans kembali ke Rumah Sakit Rakyat Jiangsu tanpa hambatan. Saat ini, rumah sakit telah mengatur personel untuk menunggu di pintu masuk rumah sakit. Begitu ambulans berhenti, gubernur provinsi yang berada di dalam mobil didorong ke ruang gawat darurat oleh Xie Sanshan dan lainnya. Setelah Chen Pingan mengucapkan selamat tinggal kepada sopirnya Lao Su, dia segera menelepon Li Ruonan. Ruonan, saya sudah sampai di rumah sakit rakyat Jiangsu. Di mana kamu, paman, dan bibimu? Setelah panggilan tersambung, Chen Pingan bertanya dengan tergesa-gesa. Damai, ibuku dan aku ada di ruang operasi. Cepat kemari. Suara tangis Li Ruonan terdengar dari ujung telepon yang lain, serta suara ibu Li Ruonan yang bertengkar dengan orang lain. Hati Chen Pingan mencelos saat mendengarnya. Dan ia segera bergegas ke ruang operasi. Dia bekerja di sini sebelum dia dipenjara. Dan dia sangat mengenal rumah sakit rakyat Jiangsu. Dia segera bergegas keluar ruang operasi dan melihat Li Ruo, ibu dan putrinya, yang sudah menangis. Bab 119 Kamu Sampah. Saat ini, Li Ruo, ibu dan putrinya dihentikan di luar ruang operasi oleh penjaga keamanan rumah sakit. Li Ruo, ibu dan putrinya menangis dan berjuang dengan penjaga keamanan, mencoba bergegas ke ruang operasi. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah wanita, dan penjaga keamanan dengan cepat menempelkan kepala mereka ke dinding, tidak bisa bergerak. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Chen Pingan berteriak, dan dengan cepat melangkah maju dan menebas leher kedua penjaga keamanan itu dengan pisau. Kedua penjaga keamanan itu pingsan sebelum mereka sempat bereaksi. Aman. Masuk dan selamatkan ayahku. Melihat Chen Pingan datang, Li Ruonan sepertinya telah memegang sedotan penyelamat. Meraih tangan Chen Pingan dan berteriak kepada Chen Pingan dengan nada memohon. Apa yang telah terjadi? Melihat penampilan Li Ruonan, Chen Pingan bertanya dengan cemas. Orang-orang di rumah sakit mengatakan ayahku sedang sekarat dan menipu ibuku agar menandatangani perjanjian untuk menyumbangkan tubuhnya secara gratis. Sekarang mereka membedah tubuh ayahku di ruang operasi untuk mengambil organnya. Tolong selamatkan ayahku secepatnya.
Li Ruonan menangis dan dengan singkat memberitahu Chen Pingan tentang masalah tersebut. Wajah Chen Pingan tiba-tiba menjadi gelap. Setelah membantu Li Ruonan berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan langsung ke pintu ruang operasi dan memasukkan kata sandi berdasarkan ingatannya sebelumnya untuk membukanya. Operasi. Dia membuka pintu kamar dan masuk ke ruang operasi bersama Li Ruo, ibu dan putrinya. Saat ini, ada beberapa dokter dan perawat berkumpul mengelilingi meja operasi di ruang operasi, bersiap untuk membedah mayat laki-laki. Berhenti, kamu tidak boleh menyentuh tubuh ayahku. Li Ruonan buru-buru berlari ke depan dan mendorong orang-orang itu menjauh, melindungi tubuh ayahnya dengan erat. Para dokter dan perawat itu tidak menyangka ada seseorang yang akan menerobos masuk saat ini. Tanpa peringatan, beberapa dari mereka didorong oleh Li Ruonan dan terduduk di tanah. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anggota keluargamu sudah menandatangani perjanjian untuk menyumbangkan jenazahnya. Tidak ada gunanya bagimu untuk kembali melakukannya sekarang. Keamanan. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Keluarkan anggota keluarga dari sini. Setelah penanggung jawab ruang operasi bereaksi, dia langsung berteriak ke pintu. Pasien ini baru saja meninggal, dan organ-organnya harus dikeluarkan sesegera mungkin. Jika tidak, lama-kelamaan organ-organ tersebut akan menjadi nekrotik, dan bahkan jika dikeluarkan, tidak ada gunanya. Namun setelah dia berteriak beberapa kali, tidak ada satpam di luar yang menanggapinya. Kamu tidak perlu berteriak. Satpam itu sudah membuatku pingsan. Chen Pingan mengatakan dia bertanggung jawab atas hal itu. Baru kemudian penanggung jawab memperhatikan Chen Pingan berdiri di belakang ibu Li Ruonan. Chen Pingan, kamu keluar. Ketika penanggung jawab melihat Chen Pingan, ada ekspresi terkejut di wajahnya dan dia tergagap. Apakah kamu terkejut saat aku keluar? Chen Pingan berjalan menuju jenazah ayah Li Ruonan dan bertanya kepada penanggung jawab sambil memeriksa denyut nadi ayah Li Ruonan. Orang yang bertanggung jawab tidak lain adalah saingan lamanya Huang Jinghua, yang berada di departemen yang sama tetapi memiliki hubungan yang buruk dengannya. Ekspresi Huang Jinghua tiba-tiba berubah ketika dia melihat Chen Pingan memeriksa denyut nadi mayat di meja operasi. Hentikan dia dengan cepat. Huang Jinghua berteriak pada yang lain sambil berlari untuk menghentikan Chen Pingan. Chen Pingan awalnya terkejut mengapa reaksi pihak lain begitu besar. Tetapi detik berikutnya ada ekspresi marah di wajahnya. Karena dia mengetahui bahwa ayah Li Ruonan tidak meninggal sama sekali. Meskipun dia shock, mengingat kondisi medis rumah sakit rakyat Jiangsu, dia masih bisa diselamatkan. Namun alih-alih menyelamatkannya, orang-orang ini malah menipu ibu Li Ruonan dengan menandatangani perjanjian untuk menyumbangkan tubuhnya. Ini sungguh gila. Kamu bajingan. Chen Pingan berbalik dan menendang Huang Jinghua yang bergegas, dan dengan marah meneriaki semua orang di ruang operasi. Jika ayah Li Ruonan tidak terburu-buru menyelamatkannya, dia mungkin tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan membunuh sampah-sampah ini. Bab 120 Siapapun yang berani melewati batas akan menanggung risikonya sendiri. Ruonan, harap tenang dulu. Ayahmu masih bisa diselamatkan. Setelah Chen Pingan dengan marah memarahi Huang Jinghua dan yang lainnya, dia menoleh ke Li Ruonan dan berkata, Pingan, apa yang baru saja kamu katakan? Ayahku belum meninggal. Li Ruonan, yang sedang memegangi tubuh ayahnya, mengira dia salah dengar dan bertanya dengan penuh semangat dengan ekspresi tidak percaya. Ketika dia pertama kali tiba di rumah sakit, ibunya memberitahunya bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan keinginan terakhirnya adalah bertemu dengannya untuk terakhir kalinya sebelum pergi dunia berputar. Aku menyesali kenapa aku tidak kembali lebih awal. Padahal aku bisa datang 1 atau 2 jam lebih awal. Aku akan bisa melihat ayahku untuk yang terakhir kalinya. Sekarang, kata-kata Chen Pingan memberinya secercah harapan. Meskipun dia tahu bahwa Chen Pingan tidak akan bercanda dengan dirinya sendiri tentang hal semacam ini, dia tidak bisa tidak mengkonfirmasinya lagi sebelum dia merasa lega. Ya, denyut nadi ayahmu masih lemah. Aku yakin akan menyelamatkannya. Kamu percaya padaku. Chen Pingan membantu Li Ruonan ke samping dan berdiri, memegang bahunya dengan kedua tangan dan menatapnya untuk menghiburnya. Yah, aku percaya padamu.
Setelah menerima konfirmasi Chen Pingan, Li Ruonan sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Chen Pingan mengangguk dan segera berbalik dan mengeluarkan 3 jarum emasnya dari cincin pemakaman naga. Jarum emas dimasukkan ke titik akupuntur di tubuh ayah Li Ruonan, membentuk rangkaian jarum 3 talenta untuk menstabilkan denyut nadi kecilnya. Dan kemudian dia menggunakan teknik magis dalam kode medis Kowloon untuk memulihkan detak jantung ayah Li Ruonan. Selama detak jantung pasien pulih dan darah disuplai ke tubuh dan otak, segala sesuatunya akan lebih mudah ditangani. Akupuntur Sacai adalah metode akupuntur tercanggih yang dapat ia gunakan saat ini dalam kodeks medis Kowloon. Dikombinasikan dengan kekuatan internal, penyakit umum dapat disembuhkan. Begitu dia mengumpulkan lebih banyak jarum emas, perlahan-lahan dia akan dapat membuka metode akupuntur yang lebih canggih seperti formasi 4 simbol, formasi 5 elemen, formasi Liu He, formasi 7 bintang, formasi Bagua, dan formasi 9 istana. Akupuntur yang lebih maju membutuhkan lebih sedikit kekuatan internal. Setelah mengumpulkan 9 jarum emas untuk membuka 9 jarum formasi istana, Anda bahkan tidak memerlukan kekuatan internal dan teknik lain untuk bekerja sama. Pada saat itu, orang yang ingin dia lindungi tidak akan berdaya meskipun Raja Neraka datang sendiri. Hentikan dia dengan cepat. Huang Jinghua segera meminta seseorang untuk maju dan menghentikan Chen Pingan. Karena begitu ayah Li di meja operasi diselamatkan, mereka mungkin menghadapi risiko dituduh melakukan pembunuhan yang disengaja oleh keluarga pasien. Setelah mendengar perkataan Huang Jinghua, Chen Pingan meletakkan jarum emas di tangannya dan menggunakan pisau bedah untuk menggambar garis 2 meter di depan meja operasi. Dengarkan aku. Siapapun yang berani melewati batas akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Chen Pingan memperingatkan Huang Jinghua dan yang lainnya dengan dingin. Sombong tentang ibumu. Jangan percaya omong kosongnya. Aku tidak percaya apa yang berani dia lakukan terhadap kita. Dan kita banyak sekali. Ketika Huang Jinghua melihat tindakan Chen Pingan, dia mengumpat dengan marah. Sambil mengulurkan tangan untuk mendorong dokter di sebelahnya yang bertubuh mirip dengan Chen Pingan, dia bergegas menuju Chen Pingan. Hati-hati dan hati-hati, Li Ruonan buru-buru mengingatkan. Tapi Chen Pingan sudah mengambil tindakan sebelum dia membuka mulutnya. Dia mendengus dingin dan melemparkan pisau bedah di tangannya ke arah dokter yang bergegas ke arahnya. Jeritan yang membuat merinding terdengar di ruang operasi. Dokter yang menerkam Chen Pingan berlutut di depan garis dan tidak bisa melewati garis yang ditarik oleh Chen Pingan. Semua orang memandang dengan saksama. Dan detik berikutnya, mereka semua menghirup udara. Pasalnya, mereka menemukan pisau bedah yang dibuang Chen Pingan langsung menjepit kaki dokter tersebut ke tanah. Yang lebih membuat mereka takut adalah pisau bedah itu benar-benar tenggelam ke dalam alas kaki dan tanah, hanya menyisakan sedikit pegangannya. Anda harus tahu bahwa itu adalah lantai beton. Seberapa kuatkah lantai itu untuk melakukan ini?